أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ikhwata iman, shaimin shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali menjalani ibadah shaum Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan melanjutkan memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini dengan menambah ilmu kita, diantaranya mengkaji ulang tentang prinsip-prinsip tauhid. Pertemuan kita sekarang adalah membahas bab yang ketiga, yaitu bab al-khauf minasyirki, yaitu bab tentang ketakutan dari berbuat syirik. Maka di antara ciri orang-orang beriman, ia adalah merasa khawatir, merasa takut untuk berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Dia mengampuni dosa apa saja selain syirik itu. Maka orang harus takut berbuat syirik melebihi takut berbuat dosa-dosa yang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir, merasa takut kalau dirinya dan putranya, keturunan beliau terjerumus kepada syirik, sehingga beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku ya Allah dengan anak cucuku dari menyembah berhala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang bahayanya kesyirikan dan bagaimana kita sebagai orang mukmin harus merasa khawatir dan takut dari berbuat syirik. Maka di antara syirik itu adalah syirik kecil yang disebut dengan riya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku takuti dari perkara-perkara yang aku takuti kepada kalian. Jadi artinya banyak Rasulullah mengkhawatirkan, menakuti apa yang terjadi kepada umatnya. Tapi dari sekian kekhawatiran, ketakutan itu, kata beliau adalah khawatir umatnya terjerumus kepada syirik kecil. Pasu'ila anhu, maka Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Faqala ar-riya, kata beliau, syirik kecil itu riya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Al-Baihaqi. Dan dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dan dia menyembah, dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingannya, sebagai sekutunya, maka niscaya dia masuk neraka. Demikian pula Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau diriwayatkan bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa saja yang meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik pada Allah, niscaya masuk surga. Dan siapa yang meninggal dengan menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Maka dari keterangan-keterangan ini, kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman,
akan kemahaesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus senantiasa khawatir dan takut jangan-jangan dalam hidup kita, baik niat kita, permintaan doa kita, atau perbuatan ibadah kita, ada yang terjerumus kepada unsur-unsur kesyirikan. Kesyirikan dalam bentuk niat, dalam bentuk keharapan, itu yang disebut dengan riya. Di mana riya artinya adalah orang merasa ingin dilihat, diperhatikan, dipuji, disanjung oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah yang paling umum terjadi. Para ulama membagi riya ini ke dalam dua jenis riya. Pertama ada yang disebut dengan ar-riya fi dzatil ibadah, niat yang riya dalam substansi atau zat ibadah. Ada yang orang riya itu bukan dalam substansi ibadahnya, tetapi riya di dalam sifatul ibadah, sifat-sifat ibadah. Perbedaannya seperti apa? Kalau yang riya dalam substansi ibadah, seseorang itu semata-mata ibadah kepada Allah kalau ada orang yang menyaksikan, kalau ada harapan disanjung dipuji oleh manusia. Tapi kalau tidak ada harapan disanjung dipuji manusia, dia tidak melakukan ibadah itu. Dan ini adalah riya hakiki, riyanya munafikin, riyanya orang munafik. Sehingga kalau ada orang yang memujinya, ada orang yang menyanjungnya, menyaksikannya, dia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, haji, dan berbuat kebajikan yang lain. Tapi semata-mata karena manusia. Kalau tidak ada orang, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan sedekah. Nah itu disebut dengan riyaul munafiq, riya orang munafik. Yang disebut dengan riya fi dzatil amal. Riyanya itu memang dalam perbuatan. Jadi berbuat baiknya karena ada manusia. Tidak ada manusia, tidak berbuat baik. Meninggalkan keburukannya karena ada manusia. Kalau tidak ada manusia, berbuat buruk. Inilah seberat-berat keriaan, karena itulah hakikat orang munafik. Tapi ada riya yang sering terjadi di hampir semua orang, sekalipun dia orang mukmin, bahkan sekalipun orang alim, orang soleh, ya tanpa disadari berbuat riya, yaitu riya fi sifatil amal, riya di dalam sifat amal. Upamanya baik ada orang lain ataupun tidak ada orang lain, dia melakukan kebajikan, baik ada orang lain atau tidak ada orang lain, dia meninggalkan kemaksiatan. Hanya saja dia berbeda kalau ada orang lain dengan tidak ada orang lain yang menyaksikan dia. Kalau ada orang lain, ada yang memuji, maka dia berbuat amal solehnya itu sungguh-sungguh, bahkan berlebih-lebihan. Kalau ada orang lain, dia bersodakohnya 100.000 agar dilihat, disaksikan, lalu dipuji orang lain. Kalau tidak ada orang lain menyaksikan, dia sodakohnya masukin ke kenceleng masjid hanya 1.000 rupiah, karena nggak ada yang lihat. Nah ini namanya riya dalam sifatul amal. Jadi walaupun dia sendirian, dia berbuat baik. Ada orang lain berbuat baik, tapi kalau ada orang lain yang menyaksikan, berbuat baiknya dilebihkan. Ini disebut dengan riya dalam sifat amal. Kalau dia sholat sendiri, sholatnya cepat, biasa-biasa saja. Tapi kalau disaksikan orang lain, apalagi kalau diliput oleh media gitu, direkam, disebarluaskan di YouTube dan di televisi, dia bagus-baguskan sholatnya, bacaannya, lamakan berdirinya. Nah ini namanya riya dalam sifatnya amal. Itu pun bagian daripada syirik, tapi disebut syirik kecil, riya. Oleh sebab itu, dengan bab ini kita diberikan pelajaran betapa beratnya untuk mencapai tingkat kemurnian tauhid, yaitu tauhid yang murni, yang bersih, yang ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana sulitnya kita mencapai derajat tawakal dari tauhid. Tapi itulah justru ujian dan tantangannya, karena Allah akan berikan pahala dan fadilah yang sebesar-besarnya. Tidak ada pahala dan fadilah yang besar kalau tidak ada perjuangan yang berat dan susah. Maka dengan saum Ramadan ini kita sedang belajar menata jiwa kita, mendidik hati kita, dan membersihkan batin kita dari segala perkara yang bisa mengotori tentang kemurnian tauhid kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.